Belajar Bersama 1722. Pada kali ini kita akan membahas soal P3K kompetensi manajerial. Di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Kita mulai pada soal yang pertama. Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga menghambat aktivitas di perusahaan. Bahkan banyak pekerjaan tertunda karena harus menunggu ia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak jarang setelah ditunggu hasilnya sangat buruk. Anda sudah berkali-kali memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah kesempatan berulang kali kepadanya untuk perbaikan dan mengikuti pelatihan. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi, sama sekali tidak ada perubahan sedikit pun. Tindakan yang Anda lakukan, di sini kita tandai bahwa Anda seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Tindakan yang akan dilakukan, saya akan memberikan kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, sekalipun akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Saya akan memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki. C. Saya akan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. D. Segera memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak mampu bekerja dengan baik. Di soal ini, di mana kita disebutkan bahwa posisi kita sebagai pemimpin perusahaan, sehingga seharusnya kita mampu mengambil keputusan yang sangat strategis dan penting untuk memastikan kondisi perusahaan dalam keadaan baik. Sebagai pimpinan juga, kita harus mampu menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan, kita juga harus mampu mengkoordinir bawahan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun, jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan perusahaan. Jadi, di sini jawaban yang paling tepat ialah C. Saya akan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Anda adalah pemimpin pada sebuah divisi di perusahaan tempat Anda bekerja. Divisi Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai atasan, Anda sudah berusaha untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan memastikan setiap karyawan yang dapat terpengaruh kinerjanya atas masalah tersebut. Tindak lanjut yang akan Anda lakukan, saya akan meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. B. Saya akan meminta mereka berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. C. Saya akan menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta segera menyelesaikan masalah tersebut. D. Saya akan segera membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut, agar tidak kaget dan bersedia mengikutinya. Di sini juga disebutkan bahwa Anda adalah pimpinan pada sebuah divisi, dan di mana pimpinan harus mampu menggerakkan orang lain. Seorang atasan dapat memastikan setiap bawahan dilibatkan dalam setiap pelaksanaan hasil keputusan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat ialah A. Saya akan meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Atas dasar pertimbangan kompetensi dan kinerja, atasan mempercayakan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah proyek.
Penunjukan tersebut tentu dikarenakan atasan menilai Anda seorang karyawan yang paling mampu mengatasi permasalahan dengan baik dan efektif. Namun, ketika dalam pelaksanaannya, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut kurang optimal. Dalam memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan, hal yang akan Anda lakukan, saya akan meminta atasan untuk memberikan waktu lebih untuk memikirkan solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. B. Saya akan berusaha merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru terhadap permasalahan tersebut. C. Saya akan mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain karena saya merasa diri tidak mampu mengatasinya. D. Saya akan memodifikasi hal-hal yang terkait masalah tersebut. Terkadang perubahan kecil pun sudah cukup untuk mengatasi sebuah masalah. Di mana di sini jawaban yang paling tepat ialah D. Saya akan memodifikasi hal-hal yang terkait masalah tersebut. Terkadang perubahan kecil pun sudah cukup untuk mengatasi sebuah masalah. Di mana kreativitas dan inovasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Salah satu bentuknya adalah dengan memikirkan hal-hal kreatif dalam melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil yang baik. Tidak perlu melakukan perusahaan mendasar dan keseluruhan, namun dapat memodifikasi apa yang sudah ada. Kita lanjut pada soal yang keempat. Beberapa hari terakhir di perusahaan tempat Anda bekerja sedang banyak deadline pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Bila ada pekerjaan yang tertunda, akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja. Atas dasar hal tersebut, pimpinan perusahaan meminta semua karyawan untuk bersedia bekerja lembur. Namun ada beberapa karyawan merasa keberatan sehingga bercerita dan mengeluh hal tersebut kepada Anda. Sikap Anda? A. Saya tetap menjaga sikap baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. B. Saya bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. C. Menurut saya hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu iklim kerja dan kinerja perusahaan. D. Saya akan selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk bercerita dan berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkan. Salah satu sikap yang diperlukan di lingkungan kerja adalah peka dan berorientasi terhadap orang lain yang ditujukan dengan itikat baik, empati, dan kepedulian terhadap rekan kerja. Akan tetapi, dalam bekerja tetap lebih mengutamakan kepentingan instansi tempat kerja. Jadi jawaban yang paling tepat ialah B. Saya bersimpati dan memberikan solusi dalam nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Oke, kita lanjut pada soal yang kelima. Anda sudah mengajar sesuai dengan kebijakan dan arahan kepala sekolah tempat Anda mengajar. Dan setiap guru diwajibkan membuat buku laporan kegiatan pengajaran. Aktivitas dan pencapaian pembelajaran yang Anda lakukan sudah terdokumentasi dalam buku laporan kegiatan bulanan. Namun terkadang pelaksanaan pengajaran di kelas tidak sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Saya akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lain untuk membantu saya. B. Saya tetap mengikuti arahan kepala sekolah meskipun pekerjaan selesai sangat lama dan mengganggu kinerja. C. Saya akan melihat kondisi jadwal mengajar saya tidak padat dan saya sesuaikan dengan arahan kepala sekolah agar pekerjaan cepat terselesaikan. Dan D. Saya akan memikirkan cara menyelesaikan dengan efektif dan mampu saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan arahan kepala sekolah. Di mana dalam bekerja harus memiliki kemampuan bekerja secara mandiri dan tuntas, serta menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban dengan cepat dan tepat, serta tidak menyalahi kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat ialah
D. Saya akan memikirkan cara menyelesaikan dengan efektif dan mampu saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan arahan kepala sekolah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas. Kiranya teman-teman semua bisa paham dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.